Ngedata. Oke guys, yang pertama yang akan aku jelaskan adalah siklus air. Siklus air adalah perpindahan air ke atmosfer lalu memutar kembali dan turun ke bumi. Ini akan terjadi terus-menerus hingga musim panas tiba. Nah, aku udah gambar siklus air di buku aku ini dan kalian harus lihat. Walaupun cuma gambarnya, tapi ini mungkin bikin kalian paham. Lihat. Oke, air laut, danau, terus itu air sungai itu naik ke atas nih, ada tanah-tanahnya yang ke atas. Terus nah itu air itu berubah jadi asap-asap kecil. Nah mereka itu akan naik ke udara. Lihat, ini ada titik-titik airnya. Nah tambah banyak air yang naik ke atas udara, nanti akan berkumpul menjadi awan besar hingga menjadi besar. Nah kalian bisa lihat awannya mulai dari titik-titik, dari itu kecil tambah besar hingga ke level ini. Nah setelah itu airnya akan turun kembali ke bumi. Nah airnya akan turun kembali ke danau, sungai, dan laut. Nah untuk menyimak ceritanya lebih lanjut, kalian harus dengarkan kisah dongeng karya aku sendiri, yaitu judulnya Putri Air dan Kakek Tua. Di zaman dahulu kala, hiduplah seorang kakek tua yang sangat miskin. Nah, di ladangnya ada sebuah danau kecil. Itulah, setiap kali dia pergi cari kayu bakar di ladangnya, dia itu selalu memancing ikan yang ada di danau itu. Walaupun danaunya lumayan kecil, tapi menurutnya danau itu sangat bersih, itu berkilau setiap malamnya, dan kadang-kadang ikan berubah jadi warna-warni dan bernyanyi, sehingga si kakek tua suka berkemah di situ. Suatu hari si kakek tua memancing ikan. Dia mendapatkan ikan yang lebih bagus dari ikan-ikan yang dia tangkap kemarin. Nah, ikan ini warnanya biru, itu berkilau-kilau. Dia berharap ini akan menjadi peliharaannya. Namun tiba-tiba, jangan makan aku dan jangan pula kamu pelihara aku. Aku masih ingin tinggal di danau ini, kata si ikan. Kakek itu tidak sengaja melempar ikan, tapi ikan tidak kelepek-kelepek seperti ikan yang tidak bisa bernafas di darat. Ikannya diam dan memohon untuk tidak membunuhnya ataupun memeliharanya. Kakek tua itu pun bertanya, "Kamu ikan apa? Kenapa bisa bicara?" "Aku adalah ikan ajaib. Aku ini dulunya seorang putri. Nah, dulunya lagi aku itu terjerumus di danau dan ikan-ikan yang ada di kolam ini menggigitku sehingga aku berubah menjadi ikan. Nah, jika ada orang yang membebaskan aku, cabutlah siripku. Nanti akan keluar darah dan darah itu harus diusapkan ke mata dan seluruhku." Oke. Selanjutnya adalah si kakek tua itu tidak berani berkata apa-apa. Dia memberikan sarana dan bantuan kepada si ikan ajaib. Lalu ikan ajaib berkata, "Terima kasih." Lalu dia pun mencabut siripnya, lalu keluar darah. Dia pun mengusap ke wajah ikan ajaib. Nah, tiba-tiba saja si ikan ajaib itu berubah menjadi wanita sangat cantik. Sehingga kakek tua itu tidak menyadari kalau dia itu
sedang tertipu daya si ikan ajaib itu. Lalu ikan ajaib itu memberi jurus kepada si kakak ajaib. Tiba-tiba kakak ajaib pun berubah jadi ikan. Lalu si ikan ajaib itu melemparnya ke laut. Lalu dia katakan, penyamaranku sangat indah. Lalu tiba-tiba datanglah seekor ikan lagi yang berubah jadi manusia tanpa melakukan pencopotan sirip ataupun apapun. Dia pun membunuh dan menangkap si ikan jahat itu dan mengubahnya menjadi ikan untuk selama-lamanya. Lalu mengubah kakek tua itu kembali menjadi manusia. Kakek itu pun menakut-nakuti si ikan itu. Padahal ikan itu baik. Ikan itu tidak takut padanya karena dia memang manusia juga sama seperti kakek itu. Karena kutukannya sudah lenyap, karena dia berhasil untuk menjerumuskan si ikan jahat. Lalu si ikan itu berubah menjadi air. Ternyata itu adalah putri air. Dia cantik dan lebih mempesona daripada ikan tadi. Itu dia berkata, terima kasih, kau sudah membantuku juga. Padahal kakek itu tidak tahu apa yang dia bantu. Lalu si putri ajaib itu pun ke udara dan menjadi hujan. Hujan itu membuat kakek tua itu bersih dari kotoran dan kehitaman yang ada di kulitnya. Lalu kakek itu pun kaya raya dan dia sangat senang dengan permainannya. Namun juga ini yang paling istimewa bagi kakek tua. Si ikan ajaib itu atau paling disebut oleh kakek tua itu adalah putri air pun berterima kasih, dan setiap kalinya si putri air itu menjenguk kakek tua dan menghidangkan makan-makanan istimewa. Tamat sudah ceritanya guys. Nah selanjutnya yang akan aku jelaskan sama kalian adalah tentang pelangi. Aku sudah juga sama sih kayak siklus air tadi, aku udah menggambar sketsanya. Oke, kita buka langsung di buku aku. Halamannya di belakang sini. Dia kalian bisa lihat sendiri. Sama jeleknya sama yang tadi, tapi bisa aku perjelas lagi tentang pelangi ini lebih manjur. Oke, kita simak yuk. Seperti siklus air tadi, hujan-hujan turun. Nah, dan itu berhenti. Tapi hujan-hujannya tidak terlalu berhenti. Karena masih ada hujan tidak terlalu deras, itu hujan merintik-rintik. Nah, datanglah matahari. Nah, matahari ini memberikan cahaya kepada titik-titik air. Lalu titik air ini pun mengilaukan cahaya seperti kaca. Nah, bisa disebut primanor. Langsung nih cahayanya cing jadi berbagai warna-warni. Karena putih adalah umumnya itu bisa disebut sebagai warna primer yang sangat utama. Dia ini yang menciptakan itu pelangi karena cahaya yang mengilau seperti kaca itu adalah warna putih. Jadi nggak bisa bukan warna putih seperti kertas ya, karena kertas ini bisa menggunakan cahaya karena dia ini menyerap cahaya sedikit demi sedikit ya. Selanjutnya adalah aku akan menjelaskan semuanya tentang pelangi. Nah, gunung ini sebagai prisma untuk pelangi, karena dia pun bisa memantulkan dari kan di gunung kan banyak banget tuh tumbuhan. Jadi tumbuhan juga membantu memancarkan sinar pelangi, tapi tidak untuk membuat pelangi, hanya menjadi prismaner untuk tinggalnya pelangi. Yang sebenarnya prismaner itu adalah matahari. Namun yang paling bisa kita sebut itu ya mungkin air. Nah, ini dia ya. Aku simak sekali lagi. Lihat gambarnya dengan baik. Jika kalian menjelaskan, aku akan jelaskan tentang pelangi sekarang juga. Aku akan mengulang penjelasannya tadi karena enggak jelas kayaknya. Ini adalah air.
Nah, hujan berhenti, tapi masih ada sisa-sisa hujan yang belum turun. Jadi matahari pun datang. Lalu air ini memantulkan cahaya dari sinar matahari. Lalu muncullah pelangi indah. Nah, aku akan jelaskan lagi tentang pelangi. Oke. Nah, gunung ini sebagai prisma. Nah, sedangkan air itu disebut prismaner sebenarnya, tapi kemungkinannya. Ini dia. Selanjutnya adalah, kan harus tahu rahasia pelangi. Nah, prismaner yang ada di gunung ini adalah tempat tinggalnya pelangi yang mengakses pelangi untuk tetap beradaptasi ke gunung agar pelanginya indah dan cemerlang, karena pelangi itu tinggal di kaki-kaki gunung agak tinggi sedikit. Nah, selanjutnya adalah kalian harus tahu warna-warna yang tidak terlihat di matahari ataupun bisa di air. Ya, pelangi sih sebenarnya. Ini dia warna-warna yang ini garis kecil ini, warna putih, tidak bisa dilihat karena kejauhan. Ini adalah warna yang tersembunyi di matahari. Maksudnya pelangi itu adalah warna inframerah, intraungu. Oke, warna ini nggak bisa dilihat karena ini warna ungu campur putih, terus merah campur putih juga. Jadi nggak bisa kelihatan karena bisa aku kasih contoh aja ya. Oke, aku kasih contoh ke kalian. Gak apa-apa ya yang sudah ada tulisannya. Yang penting ada kertas kosongnya biar bisa jelasin. Oke guys, ini dia. Nih, kalian bisa lihat dengan jelas nih. Yang kecil ini nih, yang ini ya, itu inframerah dan intraungu. Nah, itu dia. Nah, kalian harus dengar cerita dongengnya agar lebih bisa kalian perjelas lagi. Oke. Judulnya Peri Cantik dan Si Gadis Peramal. Oke. Di zaman dahulu kala hiduplah seorang gadis. Dia ini suka meramal teman-temannya. Teman-temannya curiga, mungkin dia itu si lidah pahit karena semua yang dia ceritakan kepada teman-temannya itu memang benar. Namun teman-temannya juga bisa membuktikan bahwa si gadis peramal itu tidak berbohong. Nah, dia pun menceritakan kepada teman-teman sekelasnya kalau keesokan harinya ada sebuah di kaki gunung warna-warni. Dia mengatakan bahwa itu adalah pelangi. Teman-temannya itu tidak tahu apa itu pelangi, namun mereka tahu apa itu warna-warni. Lalu si gadis peramal itu menggambarkan sebuah pelangi kepada teman-temannya. Teman-temannya pun mengerti. Namun bagaimana pelangi itu bisa datang? Lalu gadis itu bercerita, di mimpiku ada seorang peri. Dia menurunkan hujan dan menurunkan sebuah matahari. Cahaya itu memantulkan kepada air, lalu muncullah pelangi. Dan dia berkata kepadaku, ajaklah teman-temanmu untuk melihat pelangi. Teman-temannya sangat bingung dan dia tidak tahu. Lalu mereka mengikuti si gadis peramal. Lalu mereka bertemulah kepada sang peri. Sang peri pun menjelaskan semuanya dan ternyata benar yang dikatakan oleh si gadis peramal. Teman-temannya senang karena bisa melihat pelangi. Nah, Eka pun terpesona. Lalu peri itu menjelaskan bahwa si gadis ini benar. Lalu teman-temannya pun pulang.
dan menceritakannya kepada ibunya. Sedangkan si gadis peramal tidak pulang karena si peri cantik itu mengajaknya keliling-keliling melihat pelangi. Alangkah indahnya pelangi, namun di setiap sisi bukit terdapat warna-warna yang berbeda. Dia heran, kenapa semua warnanya tidak digabung hingga menjadi pelangi sungguhan yang ada di mimpinya. Nah itu dia gadis, makanya aku tidak menyuruhmu pulang duluan, karena aku ingin menyuruhmu untuk membantuku menyatukan pelangi ini hingga menjadi warna-warni. Si gadis itu pun bingung, bagaimana, kan hanya Tuhan yang Maha Esa saja yang bisa menyatukan dan memperbaiki semuanya. Lalu peri itu berkata, aku tidak mungkin mengangkat pelangi-pelangi ini sendiri, hanya yang bisa meramal saja yang bisa. Lalu si peri itu memberikan obat tidur kepada si gadis. Lalu gadis itu pun tertidur. Di mimpinya dia bertemu seorang ibunya yang telah meninggal. Ibunya berkata, angkatlah pelangi-pelangi itu. Ternyata pelangi itu tembus dan ringan, tapi ibunya cuma membantu agar tidak tembus. Lalu dia mudah mengangkatnya karena pelangi itu ringan sekali. Namun saat dia berusaha mengangkatnya, ternyata pelangi itu sudah setinggi langit. Dia pun heran, tapi kenapa sangat ringan? Ibunya menjelaskan, ternyata pelangi itu hanya sebuah cahaya, bukan benda ataupun apa. Karena pelangi itu memang cahaya. Kelihatan terlalu berwarna karena air itu memang memantulkan warna yang sangat efektif, seperti cermin yang memantulkan cahaya nyata, tapi tidak bisa kita sentuh wajah yang ada di cermin itu. Lalu si gadis peramal itu sadar, lalu menyuruh peri untuk membantunya mengikhlaskan semua pelangi itu. Peri itu tidak bisa karena pelangi sangat penting baginya. Tapi pelangi itu tembus dan itu hanya cahaya. Si peri itu kebingungan, namun dia pun mengerti. Lalu dia mengambil tongkat sihirnya, menyatukan pelangi itu menjadi satu. Gunung-gunung menjadi hijau kembali, pelangi menjadi satu kembali, karena si peri sadar bahwa pelangi itu memang cahaya dan tidak bisa diangkat. Nah, pelangi itu hanya bisa diangkat dengan cahaya karena tongkat peri itu bercahaya, jadi dia bisa mengangkatnya. Lalu si peri berterima kasih kepada si gadis peramal. Dan di saat dia pulang, dia melihat teman-temannya berkumpul melihat pelangi terbesar di desanya yang sangat dekat, tapi teman-temannya itu sangat tembus. Lalu si gadis peramal itu mengambil cermin dan menyilaukan cahaya yang ada di matahari dan memantulnya kepada pelangi, sehingga dia dapat menyentuh dan merasakan pelangi. Teman-temannya kagum. Lalu mereka pun bahagia karena melihat pelangi di dekat mereka. Pelangi itu tidak bisa hilang untuk selama-lamanya. Tamat. Terima kasih ya guys sudah mendengarkan cerita dan pemeriksaan aku tentang siklus air dan tentang pelangi. Jangan lupa di subscribe, like ya, dan jangan lupa komennya yang bagus ya guys, biar tambah oke. Sampai jumpa dan terima kasih.